Shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam karunia Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, besok hari Minggu, tanggal 4 Oktober menjadi hari yang spesial bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Juga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena besok hari Minggu kita bersama-sama memperingati Hari Perjamuan Kudus Dunia. Dan bagi kita, gereja-gereja di Indonesia, kita memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia. Itu artinya kita diingatkan kembali bahwa setiap 1 tahun sekali, seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini bersatu bersama merayakan sakramen perjamuan. Merayakan cinta kasih Tuhan Yesus yang terjadi bagi seluruh kehidupan umat manusia. Karena itu kita mengingat firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Injil Lukas 22 ayat yang ke-19 dan 20 demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua bagaimana Yesus bersabda pada waktu itu untuk melakukan perjamuan. Dalam perjamuan itu, Yesus memberikan perintah yang baru, yaitu supaya saudara dan saya saling mengasihi, supaya saudara dan saya juga diselamatkan oleh Tuhan. Kita gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan perjamuan Tuhan, di mana Tuhan telah disalibkan untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Saudara dan saya telah diselamatkan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut cinta kasih Tuhan yang besar, untuk juga terlibat di dalamnya menjadi keluarga-keluarga Allah. Karena itu, sebelum mempersiapkan diri dalam perjamuan itu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Karena pengorbanan Kristus disalibkan, mati dan dikuburkan. Itu berarti juga kematian kami terhadap dosa-dosa dan kesalahan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau bangkit dari antara orang mati dan menang. Itu juga berarti kemenangan kami terhadap kuasa maut dan kuasa dosa. Dan kami Tuhan pilih, Tuhan pakai, Tuhan tebus dan Tuhan selamatkan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan cinta-Mu yang besar, supaya kami senantiasa hidup dalam penuh syukur di dalam naungan kasih Kristus. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, besok kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan Tuhan. Sakramen perjamuan adalah alat yang dikhususkan untuk sarana pemeliharaan iman percaya orang-orang pilihan Tuhan. Dan setiap kita orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, kita diselamatkan oleh Allah. Dan baptis menjadi tanda keselamatan itu diberikan. Sakramen perjamuan mengingatkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, roti dan anggur yang digunakan dalam sakramen perjamuan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang mengingatkan tentang penyaliban dan kematian Kristus sebagai dasar keselamatan manusia. Yang kedua, dengan makan dan minum bersama dalam sakramen perjamuan, itu berarti kita diingatkan jika kita, saudara dan saya, kita umat Tuhan di seluruh dunia adalah keluarga-keluarga Allah. Dan yang ketiga,
Sakramen perjamuan juga menunjuk dan mengingatkan bagi kita akan kesempurnaan keselamatan kita, yaitu perjamuan di sorga. Dan yang terakhir, dengan makan roti dan minum anggur, dalam perjamuan itu kita juga diingatkan supaya kita menjadi saksi yang hidup atas kebangkitan dan kehidupan Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri dengan kita mengambil saat teduh. Dan mari di dalam hati kita berkata demikian. Apakah kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa pelanggaran kita? Dan kita tidak mampu keluar dari kondisi itu, sehingga kita membutuhkan juru selamat. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat dan menyerahkan diri kepada Allah yang telah menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh mau hidup seturut dengan sabdanya? Dan yang terakhir, apakah saudara mau mempergunakan hidupmu sebagai ungkapan syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sakramen perjamuan dalam HPKD dan HPII besok diterima dan dilayankan kepada seluruh anggota baptis. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa. Bahwa setiap kami yang percaya di dalam Kristus Yesus, kami yang telah dibaptiskan, kami menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sehingga melalui sakramen perjamuan itu, kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang luar biasa. Juga diingatkan akan tugas kewajiban kami untuk hidup dalam kasih, menjalani kehidupan dengan rasa penuh syukur atas karya penyelamatan Tuhan. Sehingga kebangkitan Kristus juga menjadi kebangkitan kami dalam keseharian kami. Karena itu Tuhan, kami terima cinta-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, besok menjadi kesempatan saudara bahwa saudara dan keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa cinta kasih Allah tidak pernah membeda-bedakan. Cinta kasih Allah tidak pernah memilih. Karena itu, bersyukurlah, menikmati cinta kasih Tuhan dengan tetap percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Cinta kasih-Nya disediakan buat saudara dan saya. Ya, siapapun saudara, Yesus mau menyelamatkan saudara. Dan Tuhan Yesus memberkatimu.